Faktor-faktor risiko terjadinya osteoartritis. Yang pertama adalah faktor genetik. Untuk faktor genetik ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, faktor usia. Tentunya karena dia adalah suatu kondisi degeneratif, wear and tear, artinya semakin tinggi usia kita, ya gejala karena osteoartritis ini berpotensi dirasakan lebih berat. Nomor 3, jenis kelamin. Wanita biasanya lebih sering terkena osteoartritis dibanding pria. Lalu nomor 4, berat badan. Ya karena seperti disebutkan tadi, inilah kondisi wear and tear. Jadi kalau berat badan kita berat, sendi-sendi yang menopang berat badan kita tentunya akan rusak lebih cepat. Nomor 5 adalah cedera. Nah ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Cedera di sekitar sendi itu akan menyebabkan osteoartritis sekunder terjadi lebih cepat. Yang terakhir, jenis pekerjaan kita. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, terutama yang berat ya, dan berulang setiap hari, itu sebenarnya menyebabkan suatu cedera repetitif yang sebenarnya kecil-kecil cederanya, cuman karena dia menumpuk di waktu yang lama-lama dia akan merusak juga sendinya, menyebabkan osteoartritis sekunder. Gejala dan tanda pada orang-orang yang mengalami osteoartritis, yang terutama adalah nyeri dan kaku. Kapan pasien terutama merasakan nyeri dan kaku? Pada pasien-pasien dengan osteoartritis itu biasanya dia akan mengeluh nyeri dan kaku setelah periode inaktivitas lama. Artinya gimana tuh? Bangun tidur. Nah, kalau kita tidur kan kita inaktif kan, tidak bergerak dalam waktu yang lama. Gerakan pertama itu biasanya yang paling kaku dan paling sakit. Atau setelah duduk lama, saat pasien itu mau bangun, nah itu biasanya yang paling kaku dan paling sakit adalah gerakan pertama tersebut. Lalu dipakai aktivitas, nyerinya akan berkurang. Kalau aktivitasnya berlebih, sakit lagi. Lalu yang bisa terjadi adalah kalau suatu saat osteoartritisnya lagi menyebabkan peradangan pada sendinya, itu bisa dilihat sendinya itu mengalami pembengkakan, merah, dipegang itu panas. Kemudian kadang-kadang pasien juga mengeluhkan ada kretek. Nah gitu. Jadi pada saat sendinya digerakkan itu dia bisa merasakan ada sesuatu yang menghambat gerakannya, atau kadang-kadang sampai terdengar itu bunyi kretek-kretek tersebut. Nah, ini bagian yang paling penting untuk pasien, yaitu pencegahannya. Gimana caranya kita jangan cepat-cepat terjadi osteoartritis. Kenapa saya bilang cepat-cepat? Karena balik lagi, osteoartritis itu adalah faktor usia atau kondisi degeneratif. Jadi itu pasti dialami semua orang. Tapi gimana caranya? Perkembangannya itu lambat. Jadi sendi kita bisa awet seumur hidup. Prinsipnya gini, badan kita itu ditopang oleh otot dan tulang dan sendi. Jadi tulang dan sendi saya masukin jadi satu ya. Otot dan tulang dan sendi kita. Kalau otot kita dibebanin, itu ototnya akan makin kuat. Mau usia berapapun, otot tersebut tetap aja akan makin kuat. Tapi kalau sendi kalau dibebani berlebihan, dia akan terjadi penurunan, degeneratif. Tidak bisa memperbaiki diri sendiri dia. Jadi kalau mau mencegah terjadinya osteoartritis, ya ototnya harus kuat, ototnya harus lentur, dan berat badan kita juga harus dijaga tetap ideal. Jadi beban sendinya pun berkurang. Lanjut ke pengobatan osteoartritis. Pengobatan untuk osteoartritis itu terbagi dua, yaitu non-operatif dan operatif. Jadi nggak benar tuh kalau ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi pasti nanti disaranin operasi. Nggak begitu sebenarnya. Kita akan selalu memberikan dua pilihan. Dan tidak akan kita menyarankan operasi kalau bukan
kondisi yang memang memerlukan operasi. Nah, kita ngomongin tentang yang operasi dulu. Kapan pasien tersebut diperlukan tindakan operasi? Yang paling prediktor utama kita adalah nyeri. Nyeri pasiennya gimana? Apakah nyerinya hebat atau ringan? Lalu faktor kedua adalah deformitas atau perubahan bentuk dari sendi tersebut. Nah, dua hal ini menjadi pertimbangan kita. Kalau sendinya, waduh, udah kelihatan miring banget nih, tapi pasiennya nggak ngeluh nyeri, jalan juga biasa-biasa aja, kegiatan sehari-hari nggak terganggu, itu kita nggak akan menyarankan operasi. Tapi kalau pasien yang mengeluh nyeri hebat, udah segala macam cara kita lakukan, tetap nyeri, dan kita perhatikan memang sendinya sangat tidak stabil, bentuknya udah sangat-sangat berubah, nah itu yang kita sarankan operasi penggantian sendi. Oke, sekian dari saya. Yang penting untuk diingat, tidak semua nyeri pada sendi itu diakibatkan oleh osteoartritis. Masih banyak kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan keluhan nyeri di sendi. Nah, jangan pernah takut untuk datang ke dokter. Fungsi dokter adalah mengidentifikasi masalah. Dan kalau sudah teridentifikasi, kita akan menawarkan opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pasien datang ke dokter itu jangan takut, wah nanti saya dioperasi, wah nanti ini, nanti itu. Tidak ada orang yang dioperasi karena datang ke dokter tuh, nggak ada. Jadi tugas kita hanya mencari tahu masalah sebenarnya apa. Lalu pilihannya kita serahkan ke pasien. Oke, saya tunggu di Rumah Sakit Hermina.